Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah, karena Engkau kami ada di pagi hari, karena Engkau pula kami akan bertemu senja atau sore hari, dan karena Engkau kami hidup, karena Engkau kami mati, dan pasti kepadamu lah kami akan kembali. Ya Rabb, berilah kami kekuatan, sinari kehidupan kami sampai menuju kepada kematian dengan hidayah. Berilah kami kekuatan untuk senantiasa beribadah hanya kepadamu. Dan titiplah dalam hati kami rasa cinta yang paling agung kepadamu ya Rabb, kepada Nabi-Mu yang Kau utus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh hamba-hambamu yang soleh, kepada ayah bunda yang melahirkan kami yang sangat kami cintai, dan juga kepada keluarga, istri dan anak yang Engkau titipkan pada kami. Ya Rabbana, berilah kami kekuatan agar kami bisa mengakhiri kehidupan di dunia sesuai kehendak-Mu dengan husnul khatimah. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Asmaul Husna, 99 nama yang Allah sematkan pada dirinya adalah semua baik. Dan Allah itu sebagaimana persangkaan kita kepadanya. Jika kita baik, Allah baik sama kita. Jika kita buruk, lalu kemudian Allah telah memperingatkan kita tapi terus kita buruk, maka tunggu saja akan waktunya di mana azab Allah akan menimpa orang-orang yang di dunia mereka tidak peduli terhadap syariat agamanya. Ikhwatal iman, Allah itu dalam beberapa ayat menggambarkan betapa lebih baik kebaikan Allah kepada kita dibandingkan kebaikan kita. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Ingat padaku, kata Allah, dan aku akan ingat padamu. Dan jangan engkau kufur, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan termasuk engkau orang-orang kufur. Ikhwatil iman, jadi perhatikan, Allah itu menunggu kita. Jika kita baik, Allah baik sama kita. Kalaupun kita belum bisa baik, maka Allah terus menuntun kita, mengingatkan kita. Waktu demi waktu terus kita lalui, kita akan mengalami masalah. Dan ternyata masalah-masalah itu adalah kiriman kasih sayang Allah pada kita. Untuk apa? Segera kita kembali kepadanya. Segera kita ingat Dia yang merupakan sumber dari segala sumber kehidupan di langit, di bumi, dan segala isinya. Ikhwatal iman, jadi kalau kita ingat Allah, Allah lebih ingat sama kita. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah pasti menolong. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah teguhkan keberadaan. Maka ikhwatal iman, seluruh kebaikan-kebaikan itu akan berpulang pada kita, sebagaimana seluruh kejahatan, maksiat, kekurangan akan juga kembali kepada kita. Maka itu kita berusaha untuk semaksimal kemampuan kita. Hei, saudara-saudaraku yang sudah melampaui batas, perjalanannya sudah melewati batas-batas Allah, kembalilah. Kembalilah kepada Allah. Minta sebanyak-banyaknya ampun kepada Allah. Berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah atas semua kebutuhanmu dunia dan akhirat. Ya, jangan sampai kemudian kita melampaui batas-batas itu. Ikhwatal iman, kebaikan ini sangat mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat yang mulia, ya, An-Nu'as ibnu Syam'an al-Ansari. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala. Ya, dari Nu'as bin Sam'an al-Ansari, apa kata beliau? Al-birru, hadis Rasulullah, apa yang dijelaskan Rasulullah? Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali alaihin nas. Ya. Jadi apa itu kebaikan? Kebaikan ialah, ya, bagusnya perangai,
Ya, mulai tutur kata, sikap sifat, sifat dan sikap, itu ada perangai. Sedangkan apa itu dosa? Dosa ialah keburukan yang mengganjal, ya, yang mengganjal di dadamu dan engkau pun tidak suka orang lain mengetahui. Jadi sudah, kalau kita melakukan sesuatu kemudian hati kita senang dan ternyata tidak bertentangan dengan syariat Allah, syariat Rasul, dan begitu juga tidak bertentangan dengan kebiasaan manusia, maka itu kebaikan. Sedangkan keburukan ialah sesuatu yang terus engkau sembunyikan dan engkau tidak ingin orang lain tahu. Karena jika tahu aib, ya, engkau saat orang memandangmu buruk dan seterusnya. Maka kita sudah mengetahui tentang barometer, ukuran mana baik, mana buruk. Baik ialah sesuatu yang kita lakukan kemudian senang, ya, dan buruk ialah sesuatu yang kita lakukan kemudian kita tidak ingin orang lain tahu. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Maka ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semoga kita akan terus, ya, menjadi orang-orang baik, ya, karena kebaikan itu tidak sulit, kebaikan sangat mudah. Dan saya serta kalian semua berpeluang untuk melakukan segala kebaikan. Apalagi ibadah. Ya, ibadah adalah puncak kebaikan kita kepada Allah. Lah kalau ibadah tidak hanya sekadar sesuai perasaan kita, tapi ikuti apa petunjuk Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, itu yang kemudian lalu kemudian berharap cinta, ya, berharap cinta dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ibadah. Jadi sekali lagi, ibadah ialah seluruh ucapan perbuatan yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, yang kemudian berharap cinta dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa ucapan dan perbuatan. Ikhwafillah, maka saya doakan agar kemudian kita senantiasa dalam kebaikan, lalu kita juga senantiasa berjasa kepada orang lain, ya, membantu kesulitan-kesulitan orang lain, ya, lalu kemudian insya Allah jika itu kita lakukan, maka Allah juga akan menghadiahkan kita kebaikan. Allah juga akan tidak akan mungkin membiarkan kita susah. Di kesempatan ini pula saya sampaikan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hadis ini kemudian, ya, dihukumi menjadi hadis yang hasan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbun nas ilallahi taala anfa'uhum linnas." Ya, wa ahabbul a'mal ilallahi taala sururan tudkhiluhu ala muslim, ya, atau takshifu anhu kurbatan, atau taqdi anhu dainan, atau tatrud anhu ju'an, wa li an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadhil masjid, yakni Masjid al-Madinah an-Nubuwah. Manusia yang paling dicintai, kata Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling memberikan manfaat kepada manusia, ya. Lalu kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim lain bahagia. Perhatikan baik-baik, ya. Amalan yang paling baik bagi manusia adalah membuat seorang muslim bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, ya, kemudian membayar utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sesuatu urusan, ya, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Maksudnya Masjid Nabawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Majmu' Al-Kabir nomor 13.280. Ikhwatal iman, jadi sudah jelas bahwa sesungguhnya, ya, manusia yang paling baik yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka tidak sulit, mudah, ya, bahkan sampai mengangkat duri dari jalan itu adalah ibadah, ya. Lalu kemudian amalan yang paling baik, ya, yang paling dicintai adalah membuat saudara seorang muslim bahagia, ya, mengangkat kesusahan orang lain, ya, bahkan bisa berkesempatan membayar hutang orang lain,
menghilangkan dia dari rasa lapar dan dahaganya, itu kebaikan. Ya, bahkan kata Rasulullah, aku mempersamai seorang saudara sesama muslim dalam sesuatu urusannya itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Antum tahu saja, iktikaf di Masjid Nabawi itu pahala dan kebaikannya sangat besar di sisi Allah. Tapi ternyata menyertai seorang saudara untuk menyelesaikan masalahnya itu lebih baik dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gamblang jelas, kebaikan tidak sulit. Kebaikan pun tidak boleh menunda-nunda karena dia tidak butuh waktu dan tidak butuh tenaga besar. Cukup dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang penting niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Alhamdulillah, masih ingat video saya tanggal 21 yang lalu, saya di Salemang. Lalu kemudian tanggal 22 sampai di Ambon. Lalu 24 paginya saya berangkat ke Jakarta. Dan sekarang sudah 24, 25, 26, 27 hari ini. Insya Allah mudah-mudahan besok 28 saya sudah boleh balik ke Ambon. Ya, jadi di Jakarta ini ada sebuah urusan besar. Ya, saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk terlibat bersama beberapa pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Ya, dari 34.000 pondok pesantren. Kemudian oleh Bank Indonesia mengundang 100 pesantren. Lalu di sekian 100 pesantren itu 10 orang diantaranya dipilih mewakili zonasi. Jadi saya Maluku Utara, Papua Barat. Lalu kemudian memformulasikan sebuah pola pergerakan ekonomi untuk kebangkitan ekonomi pondok pesantren menuju pesantren yang mandiri. Jadi kami itu alhamdulillah 2019 mendirikan namanya Happy Trend, Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pondok Pesantren, dan saya satu di antara pendirinya dan menjadi pembina di organisasi ini. Dan tiap tahun kami bikin mukernas dan datang ke Jakarta dalam rangka diundang oleh Bank Indonesia bersama Happy Trend untuk memformulasikan pola-pola pergerakan sehingga pesantren ke depan tidak boleh lagi menjadi peminta-minta, tapi pesantren ke depan menjadi pesantren yang mandiri dan para ustadz-ustadzanya bermartabat, berwibawa karena tidak ada kesan meminta-minta. Mohon doanya agar pondok pesantren Al-Ansar dan pondok-pondok pesantren lain di Maluku serta Indonesia mudah-mudahan akan bangkit kesadaran untuk berwirausaha sehingga insya Allah dakwah-dakwahnya tidak akan terbatas gara-gara tidak ada dana. Ya, kami mohon doa dari semuanya agar kemudian kebangkitan ekonomi yang menjadi kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia ini sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang bermartabat pula. Demikian tanggal dari Jakarta, saya alhamdulillah berada di Hotel Sultan di Jakarta Pusat, ya, mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 27, dan insya Allah siap-siap untuk kembali ke Ambon dan mudah-mudahan 2 hari kemudian berangkat lagi ke Pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.